Salam olahraga, apa kabar semuanya? Semua anak didik Bapak dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat tentunya. Baik, kita berjumpa lagi. Sekarang Bapak ingin memberi sedikit pengarahan, yaitu mengenai sistem belajar daring kita saat ini. Karena kita ketahui bersama sedang banyak yang pirang pada saat ini, yaitu orang tua banyak kewalahan, ya. Semua orang kewalahan, baik orang tua, siswa maupun bapak ibu guru, ya. Tidak ada yang siap dengan situasi seperti ini. Tapi jika kita bahu membahu, sama-sama kita bergerak maju bagaimana supaya sistem pembelajaran daring ini bisa tercapai sukses, Bapak rasa itu bukan hal yang sulit. Sejatinya, manfaat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Apa itu memanusiakan manusia? Itu bagaimana manusia ini supaya mulia. Bukan hanya mulia, juga beradab, ya. Itu yang perlu ditekankan. Itulah salah satu manfaat pendidikan. Jadi orang yang berpendidikan itu tentu berbeda dari tingkah laku, cara berbicara, cara bergaul, ya, cara menegur seseorang atau menyapa seseorang pasti berbeda. Itulah maka sebabnya pendidikan sangat dibutuhkan bagi kita semua. Ya, Bapak juga masih perlu pendidikan, ya, bukan hanya kalian. Bapak juga masih perlu. Mulai dari anak kecil sampai akhir hayat perlu pendidikan. Nah, jadi ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan, yaitu bagaimana mensukseskan pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Siapa saja yang berperan? Ya, yang pertama itu adalah Bapak Ibu guru, ya, sebagai ujung tombak di depan, juga siswa-siswi, dan tak luput dari itu juga orang tua juga sangat diperlukan di sini sebagai fasilitator kamu di rumah. Nah, jadi apabila ketiga poin penting ini, yang pertama tadi Bapak Ibu gurumu, peserta didik atau kamu sendiri, juga orang tuamu yang berada di rumah atau wali murid, ya, atau wali peserta didik. Jadi tiga komponen ini sangat dibutuhkan seiring sejalan, ya, sama-sama maju, sama-sama bergerak supaya sistem pembelajaran daring ini bisa tercapai. Nah, dalam situasi ini tidak ada yang siap, ya, siapapun tidak siap, tetapi kita yang harus mulai beradaptasi, ya. Dengan sistem pembelajaran ini kita harus berusaha mengikuti zaman, mengikuti arus, ya, supaya kita tidak tergerus oleh zaman. Jadi bagaimanapun situasi saat ini, kita mampukan diri kita harus bisa beradaptasi. Nah, itu salah satu kunci utamanya, mampu beradaptasi. Jadi dalam situasi apapun kamu, jika kamu mampu beradaptasi, maka kamu bisa melakukan hal-hal yang baik tentunya dan yang positif. Berikutnya ada juga poin penting lagi, yaitu coba dulu kita hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti ini. Jika kamu belajar daring, ya, berapa biaya yang kamu keluarkan dalam waktu 1 bulan?
dengan jika kamu belajar di sekolah, berapa biaya yang kamu keluarkan selama 1 bulan. Nah, kita ambil contoh ya. Pada saat kamu belajar di sekolah, kamu berangkat ke sekolah tentunya memakai alat transportasi ya, yang mana kita harus membayar ongkos ya, atau bisa juga diantar ya oleh orang tua kamu yang pastinya memakan bahan bakar, dan itu ada hitungannya pastinya dengan materi. Nah, kita anggap saja sekali berangkat kamu dari rumahmu menuju sekolah itu, kamu menghabiskan biaya pulang pergi itu Rp6.000. Rp6.000 pulang pergi ya, hanya biaya transportasi, belum lagi uang jajan kamu. Nah, kita ambil saja kesimpulan uang jajan itu rata-rata setiap anak itu kita anggaplah 5.000 uang jajannya. Nah, jadi kita totalkan, sekali berangkat kamu ke sekolah berarti kamu menghabiskan biaya Rp11.000 yang kamu habiskan. Nah, kita kalikan 1 bulan. Nah, kita hitungan kotor dulu, berarti berkisar 1 bulan itu kamu menghabiskan 300.000 ya, Rp300.000 yang kamu habiskan. Nah, kalau kita bandingkan dengan sistem belajar online ya, bagi yang mempunyai HP ya, tentunya kamu hanya membutuhkan paket internet ya, atau paket data. Nah, kalau Bapak pribadi pakai internet Bapak itu 1 bulan hanya menghabiskan 10 GB. Bapak pakai kartu, maaf ya tidak bisa di sini Bapak sebutkan. Nah, itu Bapak bayar berkisar 35.000 untuk 10 GB. Nah, itu untuk 1 bulan. Jadi kalau kita hitung secara ekonomis, kita masih untung dengan sistem daring ini. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan yang tidak sesuai dengan kita belajar di sekolah. Tentunya lebih optimal kita belajar di sekolah. Tapi kembali kepada kita sendiri bagaimana cara kita menyesuaikannya. Ya. Jadi Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak di rumah, dengan situasi seperti ini, marilah nak, kita coba belajar mandiri. Kita coba renungkan ya, apa yang bisa saya perbuat? Ataukah saya hanya di rumah saja? Ataukah saya hanya makan tidur saja di rumah? Nah, untuk menghilangkan rasa kejenuhan kamu di rumah, Bapak sarankan lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif ya. Apa contohnya kira-kira ya? Setidaknya kamu bisa menghabiskan waktumu membantu pekerjaan orang tuamu. Salah satu contohnya membersihkan rumah ya, menyapu halaman atau mencuci piring dan lain sebagainya. Jadi gunakanlah waktumu di rumah itu sebaik mungkin ya, supaya juga orang tuamu tidak terlalu berat rasanya membelikan pakai internetmu, ya kan? Kalau kamu rajin di rumah, tidak mungkin orang tuamu itu, "Mak, minta pakai internet, beli pakai internet." Tidak mungkin. Biasanya pasti orang tuamu mengupayakannya karena kamu dilihatnya rajin. Begitu menurut Bapak, karena Bapak juga sudah merasakannya. Nah, jadi itulah sedikit gambaran ya, yang bisa Bapak berikan kepada anak Bapak yang berada di rumah ya. Bagaimana kamu supaya tidak merasa bosan, tidak jenuh berada di rumah. Kiranya anak Bapak di rumah bisa menyadari akan hal ini. Oke, ada satu poin lagi yang mau Bapak sampaikan. Tadinya Bapak tidak berpikir Bapak bisa jadi apa dibilangnya, mengediting video atau editor ya. Jadi ada sisi positifnya yang bisa Bapak tangkap di masa pandemi ini. Tadinya Bapak tidak pernah berpikir akan bisa mengedit video walaupun masih belajar-belajar, tapi beginilah hasilnya. Nah, jadi Bapak manfaatkan waktu luang Bapak itu di rumah, bagaimana cara mengedit video dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kreativitas yang bisa kita buat dan bisa kita lakukan selama kita berada di rumah. Kamu juga boleh, contohnya menulis puisi,
atau menulis sebuah cerita atau sebuah novel, boleh, ya, tidak ada yang salah. Nah, jadi Bapak sarankan, lakukanlah kegiatan positif itu di rumah. Ya. Jangan sia-siakan waktumu, jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya bermain game di rumah. Ya, tapi gunakan, manfaatkan untuk belajar supaya kamu jadi orang yang berhasil kelak. Nah, itu saja dukungan motivasi dari Bapak untuk kalian yang berada di rumah. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami, bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.